Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita senantiasa ucapkan kalimat ini, kalimat yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, sebuah kesempatan, sebuah waktu, sebuah ijtima', perkumpulan yang dimana mudah-mudahan waktu ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita akan membahas zikir, membahas Al-Qur'an, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membahas salah satu di antara ilmu din, ilmu agama, yakni ilmu fikih, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait muqaddimah. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya masih mengingat terkait apa yang telah kita bahas di kesempatan yang lalu. Ya, masih ingat? Lupa, Masya Allah. Itulah insan, dinamakan manusia dengan insan linisiani karena sering lupa, makanya dinamakan dengan insan. Tapi ini menjadi alasan agar seseorang itu lupa, sering lupa. Ya manusia, ya namanya manusia, mana manusia, Masya Allah. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita murajaah terlebih dahulu untuk mengingat memori yang telah hilang dari pembahasan yang lalu. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh muallif dari kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh. Kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh yang dikarang oleh seorang syekh rahimahullahu ta'ala yang bernama Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim rahimahullahu ta'ala. Di dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan tentang yang pertama, tentang ta'rif ilmil fiqh, tentang pengertian ilmu fikih. Masih ada yang ingat apa itu ilmu fikih? Masya Allah. Ilmun yu'rafu bihil ahkami syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah.
suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara seseorang itu memahami hukum-hukum syariat Islam al-amaliyah yang terkait dengan amalan seorang hamba. Karena nanti amalan itu ada dua, yang sifatnya zahir yang nampak dan sifatnya batin yang tidak nampak. Yang zahir contohnya salat, haji, puasa, zakat, sedekah yang nampak. Adapun yang batin yang tidak nampak, ini masalah-masalah akidah. Masalah-masalah akidah. Oleh karenanya fikih ini membahas terkait amal-amal yang secara zahir. Biadillatiha at-tafsiliyah, yang mana hukum tersebut yang diambil oleh para ulama itu berdasarkan dengan dalil-dalil yang terperinci. Ingat, berarti kita sudah sepakat bahwasannya belajar ilmu fikih harus menggunakan dalil. Di setiap kita mengambil ibadah harus ada dalil. Karena hukum asal suatu ibadah itu asalnya haram, tidak boleh dilakukan. Jadi hukum asal ibadah adalah haram sampai datangnya dalil yang mewajibkan amalan tersebut. Contoh salat, datang dalil wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Dan amalan yang lainnya yang sudah ditentukan dalil bahwasannya hal tersebut perintah yang wajib dilakukan, atau amalan tersebut sifatnya sunnah di bawah hukum wajib, ada sunnah. Jamaah sekalian, sunnah ini walaupun diartikan dengan kalimat yuthabu fa'iluhu, yang pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, ini dinamakan dengan sunnah. Walaupun demikian jamaah, jangan sampai kita ini meninggalkan hal-hal yang disunnahkan. Karena banyak orang-orang meremehkan perkara-perkara sunnah, toh tidak akan mendapat dosa. Ingat hadis Nabi SAW, ada tingkatan di mana seseorang berada di derajat yang paling tinggi. Kata Nabi SAW di dalam hadis qudsi. Nah, apa hadis qudsi? Ada yang tahu hadis qudsi? Hadis yang langsung firman-Nya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Namun berbeda dengan Al-Quran. Kalau hadis kursi ini tidak boleh dibaca ketika salat. Hadis kursi pun tidak mendapatkan pahala seperti pahalanya kita membaca Al-Quran. Dan banyak lagi perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quran. Tapi perkataannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis kursi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mengumumkan perang kepadaku. Siapakah wali-wali Allah? Perhatikan kalimat selanjutnya. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaradtuhu 'alaihi. Kalau pengen menjadi wali Allah, maka lakukan hadis ini, laksanakan. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara tersebut lebih aku cintai kecuali apa yang telah aku wajibkan. Jadi Allah lebih mencintai perkara yang wajib. Kalau pengen menjadi wali Allah, laksanakan yang wajib. Ustadz, wali Allah itu bukannya yang ilmunya tinggi, bukan yang yang bisa terbang. Lah, bukan. Adapun yang seperti itu, wallahu ta'ala a'lam, hanya didapatkan oleh para anbiya, para nabi-nabi yang diberikan mukjizat. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang lemah di pandangan manusia, yang mana manusia tersebut tidak bisa melakukan kecuali orang yang Allah berikan mukjizat. Inilah mukjizat di dalam agama Islam. Adapun selain mukjizat, maka sungguh sangat sedikit Allah memberikan, kalau bahasa kita itu karamah ya. Karamah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Tapi ini sangat sedikit dan harus diketahui tujuannya untuk apa. Seperti para nabi, tujuannya untuk berdakwah, benar-benar dia menunjukkan agama Islam ini agama yang benar, bahwasannya dia merupakan utusan Allah yang benar-benar diutus. Oleh karenanya Allah berikan mukjizat. Tapi orang yang menunjukkan sesuatu yang aneh, tapi dengan tujuan yang tidak benar, maka ini yang menyeleweng dari agama kita. Bisa jadi dia dibantu oleh bangsa jin. Allahu ta'ala a'lam. Sampai mana tadi? Sampai ke sini. Nah, wali.
Jadi kalau kita pengen menjadi wali Allah yang Allah cintai, maka hendaknya kita laksanakan yang wajib. Tapi ini tingkatan yang masih belum cukup untuk kita. Kata Nabi SAW di dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hamba tadi yang melaksanakan yang wajib itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, kepada sesuatu yang aku sunnahkan. Ini derajatnya lebih tinggi. Sampai Allah benar-benar cinta sama dia. Jadi orang yang mengamalkan amalan sunnah ini, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan derajat yang lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar melaksanakan yang wajib. Fa'idha ahbabatuhu, apabila aku telah mencintai orang tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, Allah akan menjadi pendengarannya. Maksudnya apa? Allah jaga pendengarannya. Tidak mau mendengar yang sifatnya ada dosa di dalamnya. Ghibah. Afwan ana sudah wudu. Afwan ana sedang ini. Dia tidak mau mendengarkan ghibahan orang-orang. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, Allah akan menjadikan penglihatannya ketika dia melihat. Jadi Allah jaga semuanya. Gerak-geriknya Allah jaga. Ini orang yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang telah Allah syariatkan kepadanya. Oleh karenanya hendaknya kita menjaga amalan-amalan sunnah walaupun sifatnya itu tidak menjadikan seseorang berdosa karena meninggalkan amalan sunnah. Oleh karenanya, ketika seseorang belajar ilmu fikih, maka dia hendaknya faham betul terkait dengan dalil. Dan dalil yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pelajari Al-Quran, hadis. Dan jangan sampai seseorang melakukan suatu amalan tanpa didasarkan dengan sebuah dalil. Adapun ijma', qiyas, dalil-dalil yang lainnya itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi poros dalil itu ada pada Al-Quran dan hadis. Kalau ada dalil yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan dalil tersebut, ambil Al-Quran dan hadis. Dan inilah yang telah diterangkan oleh para ulama kita, terutama imam madhab yang 4. Mereka mengajak manusia
kaum muslimin untuk memegang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara imam mazhab yang empat, ketika mereka mengambil dalil untuk dijadikan sebuah hujjah, maka hendaknya kita sebagai pengikut mereka tidak semerta-merta mengambil pendapat yang dia kuatkan karena hawa nafsunya. Contohnya di suatu masalah yang dia melakukan suatu tersebut, padahal ada yang mengatakan hal tersebut haram. Ada pendapat bahwasannya sesuatu tersebut haram dilakukan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya pendapatnya mengatakan hukumnya makruh. Bahkan ada yang membolehkan. Maka dia langsung mengambil yang dibolehkan atau yang minimal, yang makruh. Sehingga dia seakan-akan selamat dari perbuatannya tersebut, tanpa melihat dalil yang lebih kuat mana. Ternyata yang lebih kuat yang haram. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus mengambil dalil yang kuat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama di dalam ilmu fikih. Maka ini harus berhati-hati. Ustadz, berarti yang mendapatkan dosa itu yang berpendapat, yang berijtihad, karena dia ijtihadnya salah. Lah, tidak jamaah. Yang salah itu setiap apa yang kita pegang. Maka setiap kita mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Adapun para mujtahid, para imam, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan riset di dalam dalil yang mereka pegang dengan ilmu dan batasan mereka. Karena bisa jadi imam yang telah mendahului umurnya belum mendapatkan dalil yang didapatkan imam setelahnya. Dan sebaliknya, bisa jadi imam yang setelahnya belum mendapatkan dalil dari imam yang sebelumnya, belum tersampaikan. Nah, kita ini sebagai pengikut mereka sudah tahu mana dalil yang ini, mana dalil yang itu, mana dalil yang ini, mana yang itu. Hendaknya kita melihat mana yang paling kuat di dalam pendapat-pendapat mereka, bukan dari hawa nafsu kita. Ini nasihat para imam yang empat. Hendaknya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nasihat mereka yang selanjutnya, ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama, hendaknya kita menghormati pendapat yang lainnya yang tidak kita pilih. Hendaknya kita menghormati para ulama. Tidak boleh kita
menjelekkan mereka. Imam Malik seperti itu, Imam Ahmad seperti itu, dan yang lain sebagainya. Tidak boleh kita menjelekkan para ulama. Hendaknya kita menghormati pendapat mereka. Dan inilah yang mereka lakukan, jamaah sekalian. Ketika ada perbedaan pendapat di antara mereka, tidak ada yang bertengkar, berseteru. Tapi kita seakan-akan sudah keluar dari agama Islam. Ente bukan golongan kita, ente sesat. Ini dan itu. Padahal sama-sama ada dalilnya. Kalau memang kita memiliki dalil yang lebih kuat, sampaikan dengan bijak, dengan ilmu, dengan basirah yang telah kita pelajari. Sampaikan, akhi Afwan, ini sepertinya dalilnya ini. Benarkah seperti ini? Dengan pertanyaan, jangan langsung ente sesat. Masya Allah. Nah, ini yang kebanyakan dari kita masih seperti ini ketika sudah mendalami ilmu fikih. Sudah belajar ilmu fikih ini subuh tadi. Nah, siang-siang dapat orang beda pendapat sama dia, langsung jangan ya. Tapi tanyakan, apakah ada dalilnya atau tidak? Apakah ada penjelasan dari para ulama atau tidak? Jangan semerta-merta kita menjelekkan, menjatuhkan pendapat yang lainnya, padahal kita belum tahu tentang kebenaran dari pendapat tersebut. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wajibkah kita bermadhab? Maka jawabannya tidak wajib. Yang diwajibkan adalah mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang mau bermadhab, memegang madhab suatu madhab, misalkan Al-Imam Abu Hanifah, berarti dia madhabnya Hanafi. Kemudian madhab Imam Malik, berarti dia Maliki. Madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, berarti dia Syafi'iyah. Kemudian madhabnya Imam Ahmad, berarti dia Hambali. Silahkan, tidak dilarang. Tapi tadi tidak boleh bertaklid buta kepada suatu madhab. Dia tahu madhab tersebut pendapatnya lemah dengan dalilnya yang lemah, tapi dia tetap mengikuti. Saya harus mengikuti madhab ini karena saya bermadhab ini. Ini tidak boleh, berarti dia bertaklid buta. Tidak boleh, dilarang. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dari perkataan imam yang 4, bahwasannya tidak boleh mengikuti mereka ketika mereka berpendapat dengan pendapat yang salah, karena mereka manusia biasa yang pasti ada salahnya. Tapi ikutilah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini muqaddimah yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, mudah-mudahan teringat kembali. Dan mudah-mudahan bisa difahamkan kembali kepada jamaah yang kemarin belum sempat hadir
di kajian yang lalu. Tapi jamaah sekalian, insyaallah Masya Allah kering. Soalnya anak nggak enak, yang lain nggak minum. Aman ya. Ya, sebelumnya kita senantiasa mengucapkan terima kasih kepada panitia ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menyiapkan ya dari kajian ini sudah mungkin sebelum subuh ya. Sudah sebelum subuh, mungkin jam 3 mereka bangun. Tadi anak datang juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih. Kita sudah masuk ke materi ya. Materi yang pertama yaitu Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, bab tentang taharah, bersuci. Nah, kitab taharah atau bab bersuci ini senantiasa didahulukan oleh para ulama di dalam ulama fikih di dalam kitabnya. Mengapa? Mereka senantiasa menaruh kitab taharah atau bab bersuci ini di bagian terdepan sebelum kita membahas hal-hal yang lainnya dari bab-bab fikih. Kenapa? Nah, kenapa? Karena bersuci adalah kunci dari rukun yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Kalau yang pertama terkait syahadat, ini terkait akidah. Terkait akidah. Oleh karenanya ana senantiasa menasihatkan kepada ana dan jamaah jangan meninggalkan pelajaran yang berkaitan dengan akidah kita. Kaji. Karena sangat banyak pelajaran yang belum kita ketahui dari akidah kita. Karena akidah ini sifatnya batin, hati. Percuma kalau dalam diri kita ini rusak, tapi amal ibadah kita bagus, percuma, sia-sia, nggak ada artinya. Maka pelajari akidah. Karena bab taharah ini adalah kunci sebuah syarat diterimanya amal ibadah seseorang ketika dia melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang disyaratkan di dalamnya ada at-taharah. Tapi kita melihat pondasi yang pertama, rukun yang kedua di dalam Islam, yaitu terkait salat, yang memang jelas terlihat harus adanya pensucian dari kita ketika kita melaksanakan ibadah salat. Maka harus faham pula terkait cara bersuci.
seseorang tidak bisa dikatakan ibadah salatnya dengan baik dan benar kecuali dia telah melaksanakan taharah dengan baik. Maka para ulama menaruh kitabut taharah, bab pensucian itu di awal kitab fikih. Seluruh ulama tidak terkecuali pasti didahului oleh bab taharah. Ustadz, langsung aja Ustadz loncat. Masya Allah, kita udah sering mendengar kitab taharah ini, karena setiap fikih sampainya sampai situ Ustadz, nggak selesai. Gak pernah selesai. Paling maksimal sampai bab sholat, habis itu udah hilang lagi. Tidak mengapa kita murajaah bagi yang sudah sering mengkaji kitab bersuci. Ini memang harusnya ada pencatatan ya, agar lebih difahami dan lebih dimengerti. Masya Allah, ini nggak ada yang megang kitab ya. Tapi insya Allah daya tangkapnya kuat semua ini. Daya tangkapnya udah senior ini Ustaz. Udah S berapa ini? Jadi kita udah tidak diragukan lagi nih. Sudah berpengalaman. Masya Allah. Kita buka kitabut taharah, bab tentang taharah. Poin yang pertama, ta'rifut taharah, pasti pengertian taharah. Apa at-taharah? Lughatan, secara bahasa. Ada yang membersihkan, ada yang bersuci. Ada lagi? Ya itu Ustaz. An-nadhafah wan nazahah. Ya, bersuci atau membersihkan atau menghilangkan. An-nazahah, mengangkat, menghilangkan sesuatu yang mana dengan pembersihan tersebut hilanglah kotoran. Nah, kotoran ini jamaah sekalian ada berapa macam? Ada? Ada berapa macam kotoran? Ada 2. Apa? 1. Hadas. 2. Najis. Ada 2, hadas dan najis. Apa bedanya hadas sama najis? Masya Allah, ini hadas apa? Buang air besar. Ayo, ini nggak ada hadiahnya ya? Masya Allah. Apa beda hadas dengan najis? Atau sama? Beda? Ya. Berarti apa bedanya? Kalau hadas sesuatu yang harus dibersihkan. Kalau najis tidak harus dijauhkan.
Kalau najis dijauhkan. Ada lagi jawaban yang lainnya? Hah? Sama? Kalau najis itu kan harus dicuci pakai tanah. Iya, kalau najis harus dicuci pakai tanah. Kalau hadas? Air kencing contohnya. Dibersihkan sampai Ibu-ibu ada yang mau jawab? Enggak usah, tanah ikut aja Ustaz. Ya. Dengerin aja. Dengerin bapak-bapak ini. Ya, kalau hadas adalah wasfun qaimun bil badan. Dia sifat yang ada pada badan kita, yang melekat pada badan kita. Wasfun qaimun bil badan. Yamna'u minas salah. Yang mana keadaan badan kita ini dilarang melakukan salat. Wa nahwiha, dan ibadah selain salat yang mewajibkan atau mensyaratkan seseorang harus bersuci. Ini hadas. Jadi hadas adalah sesuatu yang melekat pada badan diri kita, yang menjadikan orang tersebut tidak boleh melakukan ibadah salat atau ibadah yang lainnya yang wajib harus ada taharah di dalamnya, yang harus ada pensucian badan dulu, baru kemudian boleh melakukan salat. Adapun najis adalah ismun la'inun mustaqdharatun syar'an. Sesuatu yang dianggap syariat itu kotor. Nah, sesuatu yang dianggap syariat. Ingat, kata-kata syariat, bukan kata orang. Contoh ludah najis apa enggak? Enggak. Tapi kita jijik enggak? Jijik. Tapi syariat tidak menajiskan ludah, karena syariat memandang ludah ini ada pada di dalam, bukan. Ya memang tidak dilihat najis oleh syariat. Tapi kalau kencing juga ada pada di dalam diri kita ya. Tapi syariat menajiskan. Jadi pandangan syariat bukan pandangan orang. Begitu juga dengan ingus misalkan. Jorok di pandangan manusia, tapi tidak najis di pandangan syariat. Jadi kata kuncinya di situ. Sesuatu yang kotor dari pandangan syariat. Oleh karenanya nanti kita akan bahas apa saja yang najis. Apa saja yang najis. Nah, antara hadas tadi dengan najis bisa kita contohkan dengan seseorang yang buang air kecil. Air kencing yang kita keluarkan ini dinamakan dengan hadas apa najis? Najis. Tapi kondisi orangnya berhadas, bukan bernajis, bukan. Nah, bisa difahami nih beda hadas dengan najis. Kalau hadas yang melekat pada diri seseorang, makanya nanti hadas dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, apa hadas kecil? Buang air kecil. Kalau buang air besar berarti hadas kecil juga.
Kalau hadas kecil yang cukup membersihkan dirinya dengan wudu. Bukan air doang. Dengan wudu. Tapi kalau hadas besar yang diwajibkan mandi. Sama-sama dengan air, bukan air ya. Cuma kalau yang kecil wudu, kalau hadas besar mandi. Sama-sama dengan air. Kalau nggak ada air maka diganti dengan tayamum. Mau mandi, mau wudu sama, gantinya tayamum. Ustaz, berarti kalau hadas besar tayamumnya seluruh badan? Enggak, sama. Cara tayamum sama. Mau dia wudu, mau dia mandi sama, bukan guling-guling ya. Nah, ini hadas, kondisi seseorang yang menjadikan dia kotor, yang harus disucikan dengan berwudu atau mandi. Adapun najis itu adalah kondisi sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat. Jadi sesuatunya, ya. Contohnya air kencing, ya, air kencingnya itu najis. Kemudian buang air besar, ya, mana yang hadas, mana yang najis? Yang najis kotorannya, yang hadas orangnya. Ya. Sudah bisa dibedakan? Insya Allah. Tapi kebanyakan kita masih belum paham. Karena masih banyak yang menyamakan antara hadas dengan najis. Contohnya apa? Ketika seseorang berwudu sudah suci berarti. Kemudian dia menginjak kotoran, ya jangan gede-gede, cicak lah, ya. Ini juga najis. Batalkah wudu orang tersebut? Hah? Benar. Kenapa tidak batal? Hah? Karena dia tidak berhadas, tapi dia terkena najis, maka cukup menghilangkannya dengan dicuci, bukan berwudu kembali. Nah, ini kebanyakan dari kita salah kaprah, kata orang. Salah pemahaman, masih menyamakan antara hadas dengan najis. Kalau najis dihilangkannya dengan dicuci, dihilangkan najisnya, tapi dia tidak membatalkan wudu. Nah, hati-hati. Tapi bisa difahami, insya Allah mudah ya. Mudah. Ntar bulan depan coba ditanya lagi. Nah, ini thaharah secara bahasa, tapi sudah kita bahas secara istilah ya. Secara istilah atau secara syariat, thaharah adalah ma yamna'u shalah min hadatsin aw najasatin bil ma' aw ghairihi aw raf'u hukmihi bit turab. Yaitu mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk salat. Yang mengangkat
atau menghilangkan sesuatu yang najis atau yang berhadas dari pelarangan seseorang melaksanakan salat dengan air atau dengan selain air kalau tidak ada air. Ini mudah, tadi sudah kita terangkan pengertian dari taharah. Ya, intinya taharah adalah membersihkan atau mengangkat sesuatu yang kotor, entah itu hadas, entah itu najis dari seseorang untuk menghalangi dia mengerjakan salat atau mengerjakan ibadah yang diharuskan untuk taharah. Cukup? Udah habis? Baru pengertian. Udah habis. Masya Allah. Emang waktu ini seperti ini, Pak. Kayaknya kemarin kita masih muda gitu, masih kuat, masih kerja. Sekarang udah duduk. Ya, inilah waktu yang sangat berharga. Tidak bisa orang mengembalikan waktu. Kalau masalah materi, uang itu bisa dicari, tapi kalau waktu sudah tidak bisa dicari. Maka hendaknya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Tapi karena waktu udah belum? Oh, suruh. Tanya jawab aja. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang pentingnya taharah, agar kita itu termotivasi untuk selalu dalam keadaan suci. Karena taharah begitu penting di dalam kehidupan agama Islam. Allah taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang bisa ana jawab. Kalau tidak, ya nanti kita tampung dulu atau bisa ditanyakan kepada yang lebih mengetahui. Allah taala a'lam. Ya, mungkin untuk di sesi tanya jawab nanti bisa disampaikan beberapa pertanyaan dan bisa dibuat lebih singkat aja ya Pak, untuk hemat waktu. Silakan. Ya. Yang mana dulu nih? Iya. Waalaikumsalam. Hah? Oh, pada diri. Saat ini saya masih pasca operasi prostat, dokter saya bawa kateter terus begini, ya kan? Otomatis kan ada kotoran, ya katalah dipisah gitu ya. Nah kadang-kadang juga yang itu pertama kan itu apa termasuk taharah atau saya sendiri belum paham benar artinya menurut syariat ya. Kemudian yang kedua kadang-kadang juga karena setelah kita kadang ada selang itu ya, kabel masuk ke itu ke lubang bibir. Yeah. Itu suka ngetes darah. Jadi bagaimana sikap saya harusnya? Apakah saya tetap sholat tidak boleh tinggal? Jangan seperti itu. Yeah. Bagaimana syariat saya harus? Apakah saya harus bolak-balik? Barangkali wudhu atau apa? Seperti itu. Taib. Ada suatu kondisi di mana seseorang itu memang berat, terutama ketika sakit atau dalam pengobatan, sehingga orang tersebut harus selalu membawa apa namanya tadi ya kantong buat kencing ya.
Yang pertama, ini terkait kondisi ya, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu, terkait kondisi seseorang yang mengalami hal tersebut. Kalau misalkan kondisinya masih bisa ya, masih bisa dia lepas dan dia bisa bersuci, maka ini lebih baik buat dia. Maka ini lebih baik buat dia. Tapi kalau kondisinya tidak boleh dilepas, kondisi tidak boleh dilepas, maka tidak mengapa dia masih memegang kantong tersebut. Tapi tetap dia dalam kondisi bersuci. Kalau dia tidak bisa berwudu karena khawatir ada sesuatu yang menjadikan kondisinya lebih parah, walaupun adanya air, tapi kondisinya kalau dia berwudu itu lebih parah, maka ini boleh bertayamum. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dulu ketika mereka berperang, yang mana kondisi mereka itu badannya, tubuhnya itu penuh dengan darah. Darah itu najis atau enggak? Najis. Darah yang mengalir terutama itu najis. Audama masfuha, ini najis. Tapi kondisi yang tidak bisa dihindari oleh para sahabat ketika mereka perang dan harus dalam kondisi berdarah-darah, mereka harus melaksanakan salat, maka boleh melakukan salat dalam kondisi tersebut. Begitupun kondisi ketika seseorang sakit. Tapi tadi dilihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan untuk melepas, maka lebih baik dari dia melepas kantong tersebut. Tapi kalau tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Dia bersuci, wudu atau tayamum, dia laksanakan salat, insyaallah ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada kondisi yang darurat. Uzur. Yang kedua tadi apa? Oh ya. Ya, tadi kalau misalkan dia darurat tadi sama seperti ketika perang ya. Ketika perang tidak bisa dihindari, maka tidak mengapa. Tapi kalau sebelum sholat dia bisa menghilangkan darahnya, menghilangkan najisnya, maka hilangkan dulu baru kemudian sholat. Adapun kondisi ketika dia sholat kemudian keluar lagi, ini masalah yang lain yang tidak bisa dia hindari. Wallahu ta'ala. Ya. Tapi para ulama mereka memberikan solusi yang seperti ini dengan ditutup melalui tisu atau kapas atau yang lainnya yang bisa dibalut sehingga tidak terkena pakaiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Berkaitan dengan ada kasus misalnya kalau suami istri kan biasa melakukan suatu hubungan, apakah kena ada susah? Bagaimana kalau dibahas gitu? Apakah juga kena ada susah?
kedua, biasanya kalau kita habis biasa mau junub mandi terus junub ambil air wudhu. Tapi dalam keadaan terancam juga ada Bang. Artinya tidak memakai handuk, kita langsung saja ambil air wudhu. Setelah selesai kita juga mau salat, begitu juga tidak pakai apa caranya aja ambil air wudhu. Apakah itu bagaimana tentang adabnya itu? Apa sah duduknya atau adabnya yang salah? Terima kasih. Iya. Taib yang pertama kondisi ketika ya suami istri. Ada yang belum nikah? Ada. Ada. Mas. Belum. Ya, untuk suami istri ketika berhubungan jelas dia berhadas besar. Ustaz, kita nggak masukin, gimana bahasanya? Nggak masuk lah, gitu ya. Ya, nggak masuk. Cuma ini doang, tetap. Iya. Ya udah jangan dibayangkan ya. Ya, ketika seseorang sudah mengeluarkan cairan, baik ya, masuk ataupun tidak, ini wajib mandi, wajib mandi. Ustadz, kalau misalkan nggak keluar cairannya, kalau cuma sekedar itu doang, ya itulah. Apakah wajib mandi? Ya, para ulama di sini tapi mungkin nggak keluar. Ya, kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Tapi dengan syarat tadi tidak sampai masuk. Tapi kalau udah masuk, mau keluar mau enggak, wajib mandi. Tapi mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Tapi ya mungkin ada aja gitu. Ada aja. Takutnya kan ya kayak gitulah. Tiba-tiba ada yang ganggu kan, aduh nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Tapi setelah itu nyambung lagi. Aduh, jadi kemana-mana nih, bangun semua nih. Ya, adapun mimpi basah wajib mandi. Intinya selama dia mengeluarkan cairan mani, ini wajib mandi. Keluarnya mani ini sebab dia berhadas besar. Walaupun bukan mimpi basah, misalkan dia membayangkan sesuatu keluar, ini juga wajib mandi. Kemudian yang kedua tadi terkait, apakah syarat sahnya wudhu seseorang itu menutup aurat? Nah ini ya, apakah syarat sah wudhu seseorang atau bersuci itu menutup aurat? Jawabannya tidak disyaratkan. Oleh karenanya di antara tata cara mandi wajib itu berwudu
ketika dia mandi wajib. Berwudu ketika dia mandi wajib. Dan ketika wudunya telah sempurna, maka cukup bagi dia tidak usah berwudu kembali setelah mandi wajib. Bisa langsung sholat. Jadi tidak ada syarat sah untuk berwudu atau bersuci menutup aurat. Yang menjadi syarat sah menutup aurat itu adalah sholat. Menutup aurat ini untuk sholat dan ibadah yang lainnya yang menyaratkan untuk menutup aurat. Adapun berwudu, dia tidak disyaratkan untuk menutup aurat. Wallahu taala a'lam. Jadi sah wudunya, sah. Taib, ada lagi yang cukup? Masya Allah, ini semangat. Sesi tanya jawab nanti bisa dilanjut di bulan depan, bisa ditutup. Udah. Taib, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia ini dan di akhirat kelak, menjadikan bekal pahala kita, dan mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.